mau diterapi. Iya, bener kalau ada waktu itu deh saya mampir deh karena belum ada yang nganterin Bu Sum. Iya, saya sudah tahu alamat Ibu dosen ini. Saya sering ke ini Bu dosen ke perumahan apa namanya ya? Jamrut. Yang sebelah kanan dari Ibu dosen itu. Jamrut, BTR. Jamrut ke sana lagi, Bu. MGT. Mutiara Gading. Bukan, sebelah sana lagi sebelah kanan. Royal Park ya. Apa tuh? Nah, dari Raya nggak jauh tuh, Bu. Ada saya tinggal di situ. Oh iya banyak itu. Ini Padurenan ya, Padurenan, Villa Padurenan. Bukan, masih ke arah Setu tapi sebelah kanan, Bu. Oh, arah Setu. Oh, masih sana, nggak hafal saya tuh daerah situ. Udah terlalu jauh. Ya, tapi udah tahu rumah saya ya, Bu. Ya, makasih. Ya, makasih ya. Sama-sama. Ya, Bu, untuk hari ini saya akan melanjutkan ya, Bapak Ibu, tentang Bu Sum. Ini judulnya saya ganti saja ya, jadi untuk masalah-masalah psikososial aja. Mungkin nanti untuk gangguan kepribadian nanti kalau udah ini saya berikan aja sebagai masukan atau bacaan buat Bapak Ibu ya. Nah, untuk hari ini saya akan masuk untuk masalah-masalah psikososial yang nanti akan dipelajari di keperawatan jiwa ya semester berikutnya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah baca ya atau sudah pernah mendengar ya apa itu psikososial ya. Di sini adalah psikososial adalah merupakan masalah kejiwaan ya dan kemasyarakatan yang punyai pengaruh timbal balik sebagai akibat terjadinya perubahan sosial atau gejolak sosial yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan atau berdampak pada masalah psikososial atau gangguan jiwa ini. Ya biasanya karena perubahan zaman ya Bu, sekarang era digitalisasi dan ada perilaku masyarakat ya, kemudian ya contohnya aja Bapak Ibu bisa lihat sekarang ya orang mau beli minyak goreng aja harus ngantri ya Bapak Ibu, kalau sudah jam 8 sudah nggak kebagian. Nah itu merupakan gejolak-gejolak sosial atau perubahan sosial yang saat ini terjadi. Atau adanya pandemi juga membuat masalah-masalah kejiwaan atau psikososial ini bisa aja terjadi ya karena kecemasan ya, karena keputusasaan, karena kondisi yang serba susah dan sebagainya sehingga menimbulkan depresi. Nah, ini yang akan membuat masalah-masalah psikososial kita temukan. Nah, masalah kesehatan jiwa di masyarakat ini memang sangat luas dan kompleks ya. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 ya tahun 92 bahwa Indonesia dalam undang-undang itu kan bahwa kesehatan itu semua hak warga negara ya. Jadi kita semuanya harus sehat. Untuk itu maka kita sebagai warga yang sehat harus memperhatikan kesehatan kita agar kita tetap sehat, dan juga bagi masyarakat yang kira-kira berisiko terhadap masalah-masalah psikososial ini itu harus juga kita perhatikan. Jadi jangan kita tidak aware kepada lingkungan kita ya, kalau perlu kita memang harus menjaganya bersama-sama mereka. Nah, masalah perkembangan manusia yang harmonis dan peningkatan kualitas hidup serta masalah-masalah gangguan jiwa dan masalah-masalah psikososial ini sering sekali terjadi ya di dalam masyarakat. Nah, disinilah nanti kita bisa lihat ya bahwa masyarakat mana yang perlu kita perhatikan kesehatannya agar dia lebih baik lagi, dan mana masyarakat yang memang sudah mengalami masalah-masalah kesehatan jiwa. Nah, untuk definisi psikososial sendiri ini adalah perubahan dalam kehidupan individu yang sifatnya psikologik maupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik. Jadi masalah-masalah psikososial ini terkait dengan bagaimana sih mereka menjalani kehidupan mereka ya setiap harinya, dan di situ ada hubungan atau interaksi dengan masyarakat atau hubungan sosial. Nah, jika hubungan ini ya di dalam kehidupan mereka terganggu, udah pasti itu akan menyebabkan masalah-masalah psikososial ini.
Nah, untuk itu Bapak Ibu ya sebaiknya ya kita tetap ya memperhatikan aspek-aspek sosial yang ada di lingkungan kita. Seperti tadi yang saya sampaikan, adanya pandemi ya, kita harus prokes, kemudian kita harus aware kepada tetangga kita mungkin yang sedang isoman dan sebagainya, kemudian masalah kelangkaan minyak goreng ya, kemudian banyak masyarakat kita mungkin yang sudah nggak dapat pekerjaan karena masa pandemi kemarin ya, sehingga mereka harus di PHK-kan atau mereka harus diberhentikan dulu kontrak sementara dan sebagainya. Itu semua adalah masalah-masalah sosial. Nah, itu yang harus kita juga perhatikan sehingga kita harapkan masyarakat sekitar kita juga semuanya sehat. Nah, kalau untuk untuk apa aja sih masalah-masalah psikososial yang terjadi ya di masyarakat, itu tadi sebagian yang hanya saya sebutkan. Kalau kita lihat di dalam poin ini, itu banyak sekali. Jadi yang namanya masalah kejiwaan itu bukan pasien-pasien yang sudah gangguan jiwa aja yang Bapak Ibu suka lihat ya, mungkin di jalanan ya, gelandangan, ataupun pasien jiwa yang belum kita rawat dengan baik, atau Bapak Ibu nanti di rumah sakit jiwa ketemu dengan pasien-pasien jiwa yang sesungguhnya. Jadi sebetulnya masalah-masalah psikososial itu banyak ya. Yang pertama bisa kita lihat ini ada psikotik gelandangan. Bapak Ibu tahu ya, gelandangan yang nggak punya rumah, yang mereka tinggal di emperan dan sebagainya, mungkin ada yang terawat dan juga banyak yang tidak terawat. Kemudian pemasungan ya, kasus-kasus pasung ya. Ini nanti akan dibahas di keperawatan jiwa ke depan ya. Kemudian masalah anak ya, anak jalanan ya, bisa kita lihat anak yang nggak mungkin punya rumah tapi dia senang di jalan, atau memang anak itu nggak punya rumah ya, nggak punya orang tua lagi. Kemudian penganiayaan anak itu juga termasuk masalah psikososial. Kemudian masalah anak remaja, tawuran, kenakalan, itu juga termasuk masalah psikososial. Ya, kenapa sih mereka tawuran, kenapa mereka nakal ya, dan seterusnya. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Nah, ini juga sangat tren ya, remaja-remaja maupun kalangan ekonomi ke atas ya, itu juga sekarang saat ini kayaknya mudah sekali memperoleh obat-obat terlarang tersebut. Kemudian masalah seksual ya, di sini penyimpangan seksual ya, pelecehan seksual, eksploitasi seksual itu banyak sekali terjadi saat ini ya, karena mungkin tadi ya orang sudah nggak punya pekerjaan, jadi apapun mereka lakukan demi menghasilkan uang. Kemudian tindak kekerasan sosial, kemudian stres pasca trauma, pengungsi atau migrasi ya, masalah usia lanjut yang terisolir, masalah kesehatan kerja, di sini ada kesehatan jiwa di tempat kerja, penurunan produktivitas, stres di tempat kerja, dan lain-lain, yaitu HIV/AIDS ya, pasien-pasien yang mengalami atau menderita HIV/AIDS. Nah, ini adalah sekumpulan masalah-masalah psikososial yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, ini saya akan bahas mungkin beberapa di sini ya. Stres pasca trauma ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Ya. Stres pasca trauma adalah reaksi normal dari individu terhadap kejadian yang luar biasa. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau pernah atau kalau kita lihat ke belakang ya, beberapa trauma-trauma yang terjadi mungkin di negara kita khususnya Indonesia ya, ada bencana tanah longsor ya, kemudian ada tsunami ya, banjir bandang dan sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan ya stres pasca. Ya, mereka adalah menghadapi bencana-bencana tersebut ya. Nah, paskanya itu setelah. Jadi setelah bencana-bencana tersebut mereka mengalami masalah-masalah psikososial ini atau trauma ya, stres karena trauma satu kejadian yang luar biasa dialami oleh seseorang. Nah, jenis stresornya apa? Tadi sudah saya sebutkan ya, bencana alam ya, banjir, gempa ya, kemudian kecelakaan, bisa kita lihat ya, yang banyak sekali viral di YouTube ataupun TikTok ya, ada kecelakaan industri, mobil, kebakaran dan sebagainya. Kemudian bencana karena manusia yang memang sengaja membuat bencana tersebut, ini banyak sekali ya, penganiayaan, pemboman ya, kemudian tahanan atau tawanan, ini banyak sekali ya, bisa kita lihat. Nah, itu stresor ya, yang membuat seseorang mengalami masalah-masalah psikososial. Kemudian berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu
gangguan stres pasca trauma tadi ya, biasanya yang pertama adalah tingkat keparahan dari stres atau trauma. Jadi tergantung tadi bencananya seperti apa. Kalau tsunami sudah pasti itu kompleks ya, kompleks pasti traumanya juga cukup berat ya. Tapi jika bencananya itu tidak kompleks ya, nah itu juga akan mempengaruhi trauma atau stresnya juga lebih ringan dibandingkan tadi yang saya bilang. Kemudian tergantung juga kerentanan pasien. Nah, kerentanan pasien ini bagaimana mereka memiliki coping mekanisme atau mekanisme pertahanan diri yang rapuh ya. Jadi ada beberapa individu yang memiliki coping mekanisme atau pertahanan diri yang rapuh ya. Artinya mereka sangat rentan terhadap beberapa resiko-resiko terjadinya stres. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki coping mekanisme yang kuat, ya, yang strong ya, misalnya sih ini bisa dilalui ya badai-badai ini. Nah, kanak-kanak dan usia umumnya lebih rentan daripada orang dewasa muda serta lansia. Tadi yang saya sampaikan bahwa kerentanan pasien tergantung pada copingnya, biasanya pada anak-anak atau usia lebih muda ya, dan juga pada lansia ini akan lebih rentan. Nah, hal ini karena apa? Karena memang anak belum memiliki pertahanan yang memadai, tadi coping mekanismenya masih belum matang ya. Dan ini juga pada lansia, kenapa? Karena mereka memang sudah memiliki mekanisme pertahanan mereka ya sejak mereka dewasa sampai dengan lansia, dan itu mereka biasanya banyak sekali aturan-aturan yang akhirnya membuat mereka menjadi stres ya. Mungkin juga dibarengi dengan proses degeneratif ya, perubahan-perubahan fisik ya yang mengalami penurunan, itu juga membuat mereka menjadi rentan terhadap stres pasca trauma ini. Ini gambarannya seperti apa? Ya, gambarannya di sini menyebabkan banyak tanda dan gejala yang bisa kita ini ya disebut gejala-gejala ini gejala distres ya. Ini bisa gangguan ingatan ya, ini sulit berkonsentrasi. Jadi biasanya orang-orang ini kalau diajak bicara gitu, kalau diajak diskusi biasanya dia suka nggak nyambung ya, dan harus berulang kali dan dia nggak bisa memutuskan sesuatu ya. Kemudian gangguan tidur, insomnia, kemudian rasa bersalah ya karena dia mungkin lolos dari maut ya atau lolos dari bencana. Nah, itu yang menyebabkan keparahnya kondisi ini dan munculnya gejala-gejala depresi ya. Jadi menyalahkan diri sendiri, kemudian tekanan emosi yang cukup berat buat pasien-pasien yang mengalami stres pasca trauma. Lazimnya ada ketakutan ya, dan biasanya mereka menghindari hal-hal yang mengingatkan kembali trauma-trauma tersebut ya. Seperti pasien saya waktu itu di tahun tsunami terjadi di Aceh ya, itu ada pasien kita di rumah sakit ya dan juga di klinik. Mereka kalau mendengar seperti suara hujan besar gitu ya, gemuruh ya, itu mereka langsung ketakutan, bahkan mereka nangis dan mereka melompat dari tempat di mana dia duduk ataupun dia berdiri, dia akan mencari tempat yang lebih aman. Itu karena apa? Karena tadi suara gemuruh tadi mengingatkan dia kembali terhadap trauma-trauma yang dialami sebelumnya. Kemudian kadang-kadang juga bisa terjadi reaksi yang dramatik, artinya dia tiba-tiba kayak pemain sinetron gitu, tiba-tiba mendadak ketakutan ya, panik agresif yang kadang-kadang stimulusnya kita nggak tahu kenapa. Nah, tiba-tiba dia mungkin mengingat kembali kejadian ya, atau ada stimulus yang membuat dia menjadi ketakutan terhadap trauma itu. Justru pada saat kejadian mungkin mereka tidak merasakan itu karena saat itu mereka sangat takut dan mereka harus berlari ataupun harus menyelamatkan diri, tapi setelah itu baru mereka merasakan masalah-masalah psikososial. Makanya biasanya pasien perawat-perawat jiwa dan perawat-perawat gadar itu biasanya mereka bersatu yang menangani kondisi trauma ini. Artinya perawat-perawat gadar itu dia ada di depan ya, kemudian perawat jiwa setelah kejadian itu, nah dia yang akan memberikan terapi-terapi pada korban-korban akibat trauma tersebut. Nah, bagaimana kita penata laksanaan terhadap kondisi tersebut ya? Ini biasanya kita lakukan ya, ada pelayanan namanya tingkat masyarakat. Ini biasa kita lakukan bergabung dengan relawan-relawan. Jadi pada saat terjadinya tsunami ataupun banjir bandang ya, biasanya
relawan itu banyak ya, dari perawat ya, dari orang umum ya, sukarela yang memang mereka dilatih ya atau sudah terlatih ya untuk membantu pasien-pasien ataupun membantu masyarakat yang memang mengalami bencana. Kalau perawat sih sudah paham tupoksinya ya, tapi kalau masyarakat memang akan diajarkan oleh perawat dan oleh tim SAR dan sebagainya untuk menolong para korban ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh relawan yang bergabung dalam lembaga atau organisasi masyarakat, biasanya LSM juga ikut ya, atau tokoh-tokoh agama maupun kader-kader atau petugas pemerintahan di tingkat desa ataupun kecamatan. Ini biasanya pada saat pertama kejadian sih memang mereka melakukan kegiatan yang sifatnya fisik ya, artinya menolong, menyelamatkan dan kalau mereka datang kemudian melihat kembali mungkin ada korban-korban yang tertinggal atau apa ya, artinya mereka membersihkan daerah tersebut ya dari benda-benda ataupun mungkin pohon-pohon yang terseret ataupun apapun ya, sehingga mereka bisa menemukan korban lagi. Nah, itu utama yang dilakukan oleh para relawan. Kemudian berikutnya mereka akan masuk ke dalam kelompok masyarakat yang memang sudah mengalami kondisi tersebut. Mereka akan memberikan beberapa penyuluhan ya terkait dengan kondisi bencana tersebut ya, artinya jika bencana berulang dan seterusnya mereka harus bagaimana, itu diberikan penyuluhan. Kemudian penyuluhan tentang kebersihan diri ya terkait dengan masalah-masalah penyakit biasanya mungkin timbul ya pada saat pasca bencana ataupun pada saat bencana ataupun trauma itu terjadi ya, itu biasanya kita lakukan penyuluhan supaya dia tetap sehat ya, dengan kondisi pasca bencana tadi dia tidak sakit ya, dan bisa diselamatkan di tempat-tempat yang aman. Kemudian kita memberikan bimbingan sini banyak sekali ya, mulai dari bimbingan untuk kebutuhan fisiknya ya, kemudian kebutuhan agamanya, kebutuhan sosialnya, kebutuhan budayanya dan sebagainya itu kita berikan ya, sampai mereka betul-betul aman dan mereka merasa nyaman untuk tinggal di satu tempat ya, dan kalau memang mereka ada keluarga ya mereka akan dibawa oleh keluarga ya. Nah, itu akan menyebabkan dukungan yang baik ya buat keluarga jika ada saudara ataupun orang-orang yang memang simpati terhadap mereka. Kemudian membentuk kelompok tolong diri. Jadi di sini ada kelompok-kelompok yang memang mereka saling menolong satu sama lainnya. Ya, mereka memang diajarkan seperti itu karena nggak mungkin semua ditolong oleh relawan ya, karena relawan itu kan juga terbatas. Kemudian rujukan. Ya, rujukan ini kita berikan jika pasien-pasien ini perlu tempat-tempat atau pelayanan-pelayanan khusus ya yang memang dibutuhkan. Misalnya mungkin rumah sakit yang tipenya lebih komplit alatnya maupun dokternya ya, kemudian atau dilakukan tindakan-tindakan tertentu, nah itu mereka akan dilakukan rujuk ya. Kemudian pelayanan untuk tingkat puskesmas ya, kelas C dan kelas D, nah ini bisa kita lakukan konseling ya. Konseling itu kita bisa lakukan pada pasien-pasien yang mengalami tadi stres pasca trauma. Nah, konseling ini ya pastinya kita harus lakukan pengkajian dulu sama pasiennya ya, sejauh mana pasiennya ini mengalami stres tersebut ya, melalui wawancara dan observasi ya, paling tidak untuk saat ini. Setelah itu dilanjut dengan pemeriksaan menggunakan instrumen ataupun alat-alat yang bisa mengetahui apakah pasien ini mengalami masalah-masalah kejiwaan apa, karena memang kan kalau dari pengkajian maupun dari pengkajian wawancara dan observasi kan hanya sebatas fisikal ya, sama ungkapan-ungkapan isi hatinya. Tapi kalau untuk instrumen kan itu memang lebih baik lagi ya untuk mengukur sejauh mana mereka kesehatannya terganggu dan sebagainya. Kemudian nah ini juga untuk konseling dilakukan oleh konselor ya yang memang sudah terlatih. Mungkin Bapak Ibu kalau sebagai perawat kan sifatnya konselornya umum ya. Nah, kalau untuk masalah-masalah kejiwaan ini memang harus orang-orang yang paham dan mengerti ya, khususnya penggunaan
instrumen atau wawancara ya, ataupun observasi, karena memang di dalam teori untuk konseling sendiri memang banyak sekali jenis-jenis pengkajian harus kita ini, misalnya wawancara mendalam ya. Nah itu kan mungkin Bapak Ibu belum pengalaman seperti apa sih wawancara mendalam ya. Kalau untuk kita backgroundnya psikolog ya ataupun keperawatan jiwa ya, kita paham itu tentang bagaimana wawancara mendalam ya, tekniknya bagaimana dan sebagainya. Kemudian kita mengukur sejauh mana pasien untuk kemandirian, tingkat kemandirian dan sebagainya, itu juga ada instrumennya. Dan rujukan ini tadi yang saya bilang ini ya, memang kalau mereka tidak cukup dengan konseling, mereka perlu yang namanya psikoterapi. Nah ini harus ditangani oleh orang-orang yang memang bisa melakukan itu ya. Yang pertama oleh psikolog ya, kedua oleh psikiater ya, dokter biasanya, kemudian perawat jiwa ya, karena kita memang diajarkan untuk melakukan treatment atau psikoterapi pada pasien-pasien yang mengalami stres tersebut ya. Jadi bisa kita lakukan terapi individu ya, bisa juga terapi kelompok ya, bisa juga terapi-terapi lainnya ya. Kalau untuk terapi individu itu bisa terapi kognitif ya, itu ada tekniknya ya. Kemudian terapi selain kognitif juga terapi individu ada namanya psikoterapi ya, dan juga terapi-terapi lainnya. Kalau untuk kelompok biasanya kita lakukan terapi aktivitas kelompok ya. Kita kelompokkan dengan pasien-pasien yang sama masalahnya dijadikan satu, dan setelah itu kita lakukan beberapa diskusi ya, dan juga terapi yang bisa kita lakukan melalui kelompok tersebut. Kemudian pencegahannya apa? Nah, untuk stres pasca trauma ini bisa kita deteksi ya sampai batas tertentu, sehingga kita bisa cegah agar dia tidak menjadi konflik yang menahun. Jadi mereka yang mengalami stres pasca trauma ini memang perlu tadi ya pelayanan yang kontinu. Artinya mereka nggak bisa habis mereka selesai pengobatan sekarang terus berhenti gitu, nggak bisa ya. Karena apa? Karena stres ini akan ada terus gitu ya, akan ada terus ya, bahkan sampai bertahun-tahun ya. Tetapi itu akan bisa oleh individu tersebut akan bisa diatasi ya, apabila dia diajarkan bagaimana teknik-teknik untuk meredam jika stres itu muncul kembali. Nah, makanya mereka harus tetap diberikan bimbingan, diberikan terapi sampai dengan memang mereka dinyatakan bebas dari stres tersebut ya. Kemudian intervensi sedini mungkin juga akan menghasilkan terapi yang lebih memuaskan dan akan mencegah berkembangnya stres pasca trauma menjadi gangguan stres pasca trauma. Ya, PTSD namanya, post trauma syndrome disease. Nah, ini kumpulan gejala-gejala stres akibat trauma. Trauma itu banyak ya, nggak cuma bencana sebagainya ya, tadi yang saya bilang trauma karena perkosaan, trauma karena pemukulan dan sebagainya, itu semuanya nggak bisa dihilangkan dalam 1-2 hari ya, itu bertahun-tahun bisa sampai hilangnya, atau bahkan sampai puluhan tahun. Itu tergantung tadi yang saya bilang sejauh mana kualitas stres itu, tingkatan stres itu yang membuat seseorang menjadi mengalami PTSD yang sampai bertahun-tahun. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang saya sampaikan ya, sedikit padat ya, karena nanti Bapak Ibu akan dijelaskan kembali nanti masuknya di keperawatan jiwa satu persatu ya. Jadi untuk hari ini sekedar Bapak Ibu tahu bahwa ternyata masalah-masalah kesehatan jiwa itu penting sekali ya kita atasi ya, walaupun itu sifatnya masih masalah-masalah psikososial. Nah, kalau kita belajar nanti di jiwa, itu bukan hanya tadi yang orang-orang yang punya masalah psikososial, bahkan orang yang sehat pun harus tetap kita berikan stimulus ya, untuk supaya mereka bisa berkembang dengan baik dan akhirnya mereka akan tercegah dari masalah-masalah gangguan kejiwaan. Ya, itu Bapak Ibu materi hari ini ya. Kiranya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau diskusikan, silakan. Silakan Bu Sumi, Bu Titi, Pak Anwar, dan lain-lain ya. Siapa nih? Saya kemarin belum Pak Yudi ya.
Bu Rohmawati, Bu Waliyah, ya silakan. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan boleh. Saya tanya Bu, dari Bu Titi. Halo, halo Bu, mau tanya? Kan Buti. Oh iya. Ini kan nanti kita akan belajar tentang perawatan jiwaan ya Bu. Apakah ada di sini di jurusan yang mengarah ke perawatan jiwa khusus gitu Bu? Atau global Bu? Ketika kita misalnya praktek di salah satu rumah sakit jiwa gitu. Ada Bu. Di kota-kotakan gitu. Ya, nanti Ibu akan praktek di rumah sakit jiwa di semester akhir ya Bu ya. Di semester 6 nanti Ibu akan praktek tuh ya. Seperti kakak-kakak kelas Ibu nih, kelas Pak Andi ya. Ini bulan ini mereka digerontik dulu, kemudian nanti setelah itu mereka akan lanjut di rumah sakit jiwa. Jadi memang Ibu nanti Bapak akan praktek di rumah sakit jiwa. Nah, berapa lama Bu? Praktek 2 minggu 10 hari ya. Kalau untuk Ibu nanti mendalami di jiwa, nanti Ibu ada di pelajarannya ada di semester 4 atau 5 deh kalau nggak salah. Ntar bisa dilihat di struktur program ya. Nanti Ibu akan belajar di semester tersebut tentang jiwa. Lebih dalam lagi Ibu ntar akan belajar tentang gelandangan ya. Ibu akan belajar tentang gangguan jiwa ya. Ada halusinasi, waham, kemudian perilaku kekerasan, isolasi sosial, harga diri rendah, defisit perawatan diri, ya, kemudian resiko perilaku kekerasan, dan banyak nanti bisa kita pelajari di situ, Putih. Oh iya, Bu, kalau soal yang tadi Bu, yang kerja sosial tadi ya, maksudnya yang karyawan itu, apakah kita bisa masuk ke dalam satu misalnya kayak dinas sosial, kita sebagai sukarelawan untuk bisa, Bu. penanganan khusus itu. Mereka ada linknya, bisa. Ibu mau masuk tim medisnya, Ibu boleh. Apalagi nanti Ibu kan udah mahasiswa nih, Ibu masuknya mudah. Misalnya kalau ada, ya mudah-mudahan jangan ya, kalau memang ada mungkin ya, kalau banjir wajar ya Bu ya. Mungkin banjir bandang atau apa, bisa jadi tim relawan. Apalagi Bu dari orang kesehatan, mudah sekali masuknya atau linknya. Khususnya yang itu Bu, bukannya hanya banjir Bu, misalnya tadi yang kan banyak tuh masalah psikososial itu, seperti tadi kayak gelandangan, pemasukan dan sebagainya. Apakah di dalam dinas sosial itu ada sukarelawan khusus untuk menangani salah satu masalah yang khusus gitu Bu? Ada Bu, dia ada. Cuma kan saya bilang kalau Ibu ngapain masuk ke sana? Ibu masuknya kan tepatnya di kesehatan. Kalau sosial mah itu biasanya orang-orang umum. Kalau Ibu ngapain? Kalau orang sosial kan nggak boleh tangani pasien dengan masalah kesehatan. Justru kan tadi yang saya bilang kondisi banjir bandang, kondisi tsunami, kondisi apapun, mereka lebih menitik beratkan pada kesehatan. Malah orang kesehatan itu garda depan. Gitu Buti. Itu biasanya untuk orang-orang awam, untuk orang-orang bukan kesehatan. Kalau di Dinsos, kalau Ibu punya kesehatan mau ngapain ke Dinsos gitu. Malah Ibu lebih kalau untuk puskesmas atau kemasyarakatan gimana Bu untuk relawannya Bu? Iya, Ibu nanti biasanya kalau kita di akademik kan kita ada ininya Bu, kita ada linknya. Kita itu melalui PPNI dan melalui IVK atau AIPMI Bu, Asosiasi Vokasi D3 maupun Asosiasi Profesi S1 dan PPNI. Nah, nanti Ibu kalau jadi anggota PPNI kalau udah lulus, nah itu nanti Ibu mudah masuk ke sana untuk tadi relawan-relawan kesehatan. Itu Bu. Kalau Ibu mau Dinsos ya Ibu, linknya ada di Dinsos, bisa dicari kok di Google ya, untuk menjadi relawan bisa aja, nggak ada masalah, boleh. Cuma selama kalau ada di kesehatan, Ibu lebih enak ya di kesehatan, karena Ibu kan bisa memberikan treatment juga ke pasien. Selain kalau dinas sosial itu kan relawannya umum Bu, dia nggak bisa ke masalah kesehatan. Nah kalau Ibu kan bisa umum, kesehatan gitu Bu. Kalau jadi konselernya bisa ya Bu, artinya kita jadi trainernya gitu Bu, maksudnya untuk yang di Jos tadi berkaitan dengan umum kan, kalau kita sebagai perawat kan bisa ya? Bisa. Nanti apalagi kalau Ibu udah lulus bisa.
kan kalau udah lulus Ibu kan juga punya keanggotaan PPNI. Nah itu malah Ibu bisa jadi tadi trainernya untuk orang-orang sukarelawan. Jadi banyaklah ilmu kita gunanya ya untuk masyarakat. Itu Buti. Ya, berarti komplek ya Bu, bisa belajar keperawatan untuk jiwa, untuk anak ya. Iya, Ibu bisa. Makanya apa ya, kalau perawat itu kan general Bu ilmunya, bisa kemana aja. Nah dulu beda dengan masalah ibu dan anak aja. Kalau perawat itu general, ibu bisa merawat luka, ibu bisa memberikan terapi-terapi pada anak, terapi pada lansia. Nah, jadi kita itu umum general, Bu. Kita kemana juga masuk. Ibu mau bekerja di mana aja juga bisa. Karena kalau yang namanya perawat itu umum, general. Ibu mau di perusahaan, ada klinik perusahaan, ibu mau di asuransi, ibu mau di rumah sakit, mau di masyarakat, itu banyak banget lah. Itu Buti. Oke, bagus ya Buti mah jiwanya sosial sama Bu Sumi. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tanya Bu. Ya, boleh. Silakan Pak. Kalau sudah lulus keperawatan, misalnya ikut sekolah dokteran itu ada enggak Bu? Bapak kemarin ngapain jadi perawat mau sekolah kedokteran Pak? Udah kalau jadi perawat ya udah perawat. Kalau mau dokter Bapak ngulang lagi dari nol. Terus Bapak kalau dokteran itu kan nggak ada ekstensinya Pak. Jadi Bapak nanti campur sama anak reguler, sama anak-anak lulus SMA. Boleh itu. Kalau udah perawat ya perawat. Biar gelarnya banyak gitu loh Bu. Bapak gelarnya Alimadia keperawatan. Bapak nanti masuk S1, gelarnya Eskep. Masuk lagi NES, gelarnya NES. Banyak tuh. Sama kayak Bu Herlida, Bu Gaya, ya, Bu Yuni. Dengar-dengar ya Bu dosen, untuk NES atau setara dengan ini ya Bu dokter sekarang, dengan dokter kalau yang sekarang. Ya, kalau yang NES tidak ya? itu sama dengan yang esket ya Bu. Kalau esket kan sama dengan esket ya. Kalau dokter sama dengan NES. Ya kalau di rumah sakit kita partner gitu. Bu hanya membedakan gajinya aja ya Bu. Bu, boleh tanya lagi Bu, ini yang berkaitan dengan keperawatan. Nih saya ada sedikit keraguan nih. Katanya kalau jadi perawat itu harus ada tes untuk pakai plastik. Harus praktek di ini Bu, di kamar mayat, betul nggak Bu? Nggak ada, itu mah zaman dahulu Buti. Oh gitu ya, enggak ya? Nggak ada, itu mah nanti prakteknya di rumah sakit. Ngapain ke mayat? Orang mayat udah meninggal, tinggal dibungkus-bungkus. Takut-takutin belajar itu kan itu belajar merawat jenazah itu mah udahlah, itu kan di agama tuh, di pelajaran agama kan itu mah. Nggak ada di kita belajarnya di rumah sakit ya, di keperawatan dasar, medikal bedah, anak, ya, komunitas, keluarga, maternitas, jiwa. Di situ nggak ada. Kalau ibu suruh bawa pasien ke kamar mayat, pasien udah meninggal ya udah pasti ibu harus bawa. Misalkan lagi dinas, pasiennya di ICU atau di ruangan, ya kita yang bawa lah ke kamar mayat, ya kan? Terus emang ibu mau lari kan nggak boleh lari, perawat harus berani. Nanti jagain nggak kan Bu? Jagain di kamar mayat. Jaga kamar mayat nggak ada ya Bu ya, istilah itu? Ada penjaganya di rumah sakit, tapi bukan Bu Titi. Kalau Bu Titi mau gantiin nggak apa-apa semalam. Nggak mau Bu. Ya kalau ngantar, iya itu tugas ibu nantilah ngantar. Kalau udah meninggal terus emang siapa yang mau ngantar? Terus ibu lari, ya enggak ya ibu yang bawa lah. Dan terdoang kan udah pulang. Terus jalan sendiri tuh. Oh gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Bu Titi takut ya? Iya Bu, saya takutnya di situ. Kalau mau kuliah lagi takutnya di situ. Kalau ibu lagi dinas pas pasiennya meninggal ya ibu yang mandiin. Nanti dibantu temennya. Iya. Oh, mandiin juga ya Allah. Iya, disekak. Iya. Nanti baru di kamar jenazah mau dari kita dirapikan, diganti bajunya, semuanya gitu Bu, dilepas selangnya. Entar kan ada perawatan jenazah tuh pelajarannya. Oh gitu ya. Sampai akhir berarti ya Bu ya.
Ya iyalah, emang kenapa sih orang itu emang ya pasiennya meninggal, saya emang kenapa takut? Kalau takut jangan jadi perawat. Ya, baik Bu. Kata Sih. saya mundur deh. Enggak ya Bu, berani ya. Insya Allah. Ya, doain aja pas Ibu Dinas nggak ada yang meninggal gitu. Iya Bu, harap Bu. Iya. Oke Bapak Ibu, hari ini pelajaran siapa lagi Bu? Udah nggak ada? Bu Yusniawati, Bu. Bu Yuniawati. Iya. Yunisnya. Oh, oke baik. Habis ini Bu Yuni. Ujian katanya kapan Bu? Soalnya kita taunya yang ada di Google itu EGCR Bu. Kita udah kerjakan, ya taunya beda ya. Itu yang Bu Lisa kali ya? Bu Yuni Biasanya apa? Yuniawati. Biasa digabung jadi satu. Coba nanti ditanyakan sama Bu Yuniawati ya. Nanti kalau saya ingat takut salah karena kan koordinatornya Bu Yuni ya. Kalau Ibu untuk tesnya apa Bu? UTS-nya udah ya yang di GCR ya, yang UTS sama UAS. Cuma nanti materinya adanya di UAS. Oh ya, yang udah diposting di GCR ya Bu. Soalnya Ya. saya dapat email sama itu di GCR. Betul ya? Iya. Ya. Kalau dikerjakan sekarang bisa, sudah dikerjakan nggak apa-apa Bu ya? Ya nanti Ibu konfirmasi sama Bu Yuniawati aja ya, karena kan koordinatornya. Kalau Ibu kan cuma ngajar. Oke, jadi tanyakan ke Bu Yuniawati di WA Bu Yang Yuniawati. di GCR kelihatannya dikirim ke guru kuliah, Bu. Ya udah dikerjakan. Kalau sudah dilaporkan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pengiriman jawaban, ya. Oke, sudah. Kalau sudah, ya sudah Bapak Ibu kita sudahi ya. Baik, Bu. Ya nanti Bapak Ibu lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya ya. Saya mau simpan foto dulu sebentar. Foto dulu ya, Bu. Ya. Halo. Ya. Ya foto Di, dulu, Bu. ya teman-teman mau difoto dulu sama Bu dosen atau dengan saya. Diaktifkan dulu videonya. Bentar dulu ya Bu, saya stop share dulu ya Bu. Ya. Oke. Bu Alia lagi. Ini satu kamar ini, Bu. Oh, kamar ini ya. Ini satu kamar ini. Iya, setia sekali tuh kamu. Awas kalau ujian nyontek ya. Itu belajar berdua ya. Kalau ujian itu berdua tuh, wah nilainya bagi dua tuh. Itulah setia ya, sekolah bersama kemana-mana bersama. Saya hidup semati nih Pak Nur. Silakan. Pak Yudi belum dinyalakan ini ya fitur videonya ya. Pak Yudi lagi di kapal atau di darat nih? Kayaknya di kapal kali Bu. Baik. Yunita jam berapa Bu? Bu siapa lah? Bu Yuniawati? Bu Yunita. Bu Ibu Maaf, Yuniawati. ganti nama orang mah. Maaf, Yuniawati. Yuniawati. Udah Iya. fotonya ya Bu. Fotonya udah ya Iya. Bu. Ya, makanya tadi nanya Bu Yunita, nggak ada sih, nggak punya. Emang ada yang namanya Bu Yunita ya? Bu Yuniawati. Yunita ya. Ya, emang namanya agak susah ya, Bu Yunia ya. Yuniawati ya, bisanya Yunita itu lebih gampang. Yunita. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absennya ya Bu Sumi ya, diperhatikan Baik, Bu. kelasnya. Iya Terima baik. kasih yang udah siapin link dan ibu-ibu yang lainnya dan bapak-bapak yang sudah Untuk hadir. materinya dikirim ya Bu. Ya nanti. Baik. Yang saya kirim ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu dosen. Salam semuanya. Belum di absen? Ya, telat. Ya, telat. Menuju. Bu Yunita Yuniawati kapan Bu?
Kapan? Ntar habis ini. Langsung ya? Berarti ini ditutup dulu apa gimana? Ya udah ditutup. Pak Yudi, kan Pak Yudi baru nongol ya. Pak Yudi tadi dipanggil-panggil. Iya. Mau ditutup nih. Ya dong, tutupnya. Oh, di absen lagi, Bu. Saya belum di absen nih. Udah ya. Saya tutup Udah ya? ininya ya. Udah di absen, oke. Ya. Yuk, link tutup tuh. Ya baik, assalamualaikum, baik semuanya. Kirain ujian lagi, udah buru-buru.